paham. Pertama, saya tidak mengatakan bahwa Pak Rudi penganut duit tunggal. Di video saya tidak mengatakan itu sama sekali. Yang saya katakan adalah orang bisa salah paham, seakan-akan hanya ada dua tahta, maka orang berkesimpulan itu penganut duit tunggal. Silakan tonton lagi. Saya tidak mengatakan itu sama sekali. Kalau Pak Rudi berpikir signal saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran? Udah bagus sekarang, udah bagus. Silakan. Sebentar saya ganti koneksi dulu. Karena saya pakai WiFi, saya mau ganti ke koneksi XL dulu. Gak apa-apa, ini sudah bagus kok. Ya, jadi saya tidak mengatakan Pak Rudi penganut duit tunggal. Saya sengaja bikin video itu karena memang waktu saya bahas pertama kali tentang Tritunggal, link ke akun saya di Facebook, memang ada yang pernah bertanya begitu, bahwa di dalam kitab Wahyu itu hanya ada dua tahta. Jadi ketika saya leave ruangan, kemudian nanti saya tonton lagi belakangan karena saya ada urusan, Pak Rudi jangan bikin kesimpulan sendiri loh, saya tidak tahu. Ya. Jadi saya berharap jangan membuat opini sendiri, mendiskreditkan orang, kalau tidak jelas tentang alasan kenapa saya leave. Saya sebenarnya diajak live jam 7, tapi saya bilang saya bisa jam 6, jadi setidaknya saya bisa ada waktu 1 jam untuk bicara dengan Pak Lintuuran, karena jam 7 saya ada acara. Jadi pada menit ke-56 saya sudah warning ke Pak Layar Tamparot, Layar Teologi, bahwa saya harus pergi. Jadi jangan bilang karena saya malu tidak bisa menjawab tentang Eras. Itu tidak penting, Eras itu tidak penting, tidak ada kaitan dengan Tritunggal. Oke. Itu hanya klarifikasi. Ada orang bertanya kepada saya di Facebook, di grup saya, mengenai dua tahta Allah di dalam kitab Wahyu. Itulah sebabnya ketika Pak Rudi ngomong tentang duit tunggal itu, saya terpikir ada baiknya saya membuat video itu supaya orang tidak salah paham tentang isu itu. Tapi saya tidak katakan satupun indikasi di dalam video itu bahwa Pak Rudi penganut duit tunggal. Jadi Pak Rudi salah paham kalau berkesimpulan begitu. Jadi apakah ini sudah bisa beres sekarang? Baik, saya jawab. Oke. Di awal video saya dengar Bapak mengatakan bahwa saya ada memberitakan konsep duit tunggal, tetapi saya bantah sendiri. Kan demikian. Nah, sampai di situ saya memang sudah memikirkan, oke, ini sudah katakanlah sudah selesai. Tetapi di akhir saya lihat lain lagi berbeda. Digiring lagi kepada konsep duit tunggal itu karena tahta itu ada dua. Jadi Bapak mengatakan tahta itu tidak ada dua. Karena orang ini tidak paham bahasa aslinya. Masuk ke bahasa asli, dan Bapak akhirnya mengatakan hanya ada satu tahta. Iya, itu kata-kata saya. Dan mulai Bapak mengatakan harus sekolah, jangan asal ngomong, asal jangan gini, segala macamnya. Seolah-olah, karena masih di awal tadi bicara tentang sang debaters, maka itu menurut saya maju kepada saya juga. Saya tidak pernah berbicara itu asal ngomong. Dan saya siap diuji, saya bilang. Dan di dalam video saya sebelum waktu dengan di layar teologi, sudah saya katakan konsep yang mau saya jadikan sebuah dalil itu gugur oleh Kejadian 1 ayat 2. Hanya itu yang bisa menggugurkan. Yang lain tidak ada yang bisa menggugurkan, saya bilang. Maka karena Bapak bilang tahta itu ada satu, maka saya bahas bahwa tahta itu tidak satu. Tahta itu ada dua. Karena itu hari penghakiman. Hari penghakiman Bapak tidak ada menghakimi lagi. Yang menghakimi adalah anak. Tetapi Bapak tidak hilang, Bapak tetap ada. Itu di tahta kerajaan surga. Yesus akan turun di atas tahtanya dalam bentuk awan untuk menghakimi orang di dunia. Jadi ada memang dua tahta, tidak satu tahta. Kalau itu satu tahta, sebentar Pak. Kalau itu satu tahta, berarti Bapak mengandung seperti apa yang kata JT. Yesus tidak ada lagi atau Bapak tidak ada lagi, satu yang dimatikan. Hanya satu ada, tetapi di dalam dirinya seperti saya misalnya atau Adam. 3. Itu yang Bapak kemukakan. Silakan. Ya, pertama, tidak ada dua tahta di dalam kitab Wahyu. Saya sudah buktikan itu tadi malam.
dengan memperlihatkan di slide PowerPoint itu. Di dalam bahasa aslinya kata tronos itu muncul dalam bentuk tunggal. Kalau bicara dua tahta, di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan ayat 3, tahta Allah dan anak domba. Dan kata tahta di situ muncul dalam bentuk tunggal. Di ayat 1 maupun di ayat 3. Dan kalau masih kurang jelas, apakah hanya ada satu tahta atau dua tahta, coba Pak Rudi bisa tampilkan ayat. Bisa. Apa? Bisa ayat mana? Apa yang mau ditampilkan? Wahyu? Wahyu pasal 3 ayat 21. Sebentar. Wahyu pasal 3 ayat 21. Ya. Siapa yang baca? Saya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Silakan. Ya, jadi Yesus duduk di atas tahta siapa? Di atas tahta Bapa. Di atas tahta Bapa. Dan Yesus menyebut itu sebagai tahtanya. Jadi ada berapa tahta di situ? Bedakan Pak, yang disebutkan di situ satu tahta dengan ketika masa penghakiman. Itulah sekarang sebabnya saya katakan, saya membagi saya membagi empat fase kedatangan mengenai Yesus. Yesus yang mengatakan itu satu tahta, itu fase sekarang. Di mana Yesus bersama-sama dengan Bapa. Yesaya 55 ayat 11, firman itu telah kembali. Itu betul satu tahta. Tetapi pada penghakiman nanti, Yesus tetap menjadi diri sendiri, pribadi sendiri. Tidak, Bapa tidak akan menghakimi. Karena kalau Bapa dilihat manusia, maka dunia akan hancur. Manusia akan binasa. Dan itu sudah dibilang Yesus. Aku di perjanjian baru, di Matius, Markus, Lukas dikatakan, anak nanti akan datang menghakimi, bukan Bapa. Jadi tahta Yesus untuk menghakimi ada, itulah bersama dengan 12 murid. 12 murid. Maka di Wahyu dikatakan, saya melihat 24. 24 itu adalah tua-tua, 12, rasul-rasul 12. Dan di tengahnya ada kemana-mana itu, udah melayang-layang kemana-mana. Tidak, itu Wahyu pasal 3 ayat 21, itu hanya ada satu tahta. Dan Yesus menyebut tahta Bapa sebagai tahtaku. Dan itu bukan konteksnya dibedakan dari masa penghakiman. Karena Wahyu pasal 3 ayat 21 Oke, Yesus sekarang saya tanya Bapak, saya tanya Bapak, siapa, dengar dulu Pak. Ya, Pak dengar dulu, Kita ngomong santai aja. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 21. Yesus bicara tentang apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Karena Yesus bilang barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sama seperti aku duduk di atas tahta Bapakku. Berarti semua duduk satu tahta. Jadi Yesus bicara. Nah, disinilah kesalahpahamannya. Masih ada satu poin yang sebenarnya Pak Rudi tidak nangkap. Tadi malam saya sudah tegaskan berkali-kali. Dengar dulu, Pak. Sebentar. Pak Rudi sekarang mengasumsikan bahwa tahta di situ sesuatu yang literal. Kesalahpahaman itu dengan berkata, jangan sampai berkesimpulan bahwa tahta di sini kita bicara tentang kursi yang literal. Tahta adalah simbol mengenai kekuasaan, pemerintahan, Allah sebagai raja yang mengontrol, mengendalikan segala sesuatu dengan kekuasaan yang mutlak. Itu simbolik, itu tidak bicara tentang kursi atau tahta yang literal di situ. Makanya tadi malam saya bilang di dalam presentasi saya, jangan sampai berkesimpulan bahwa tahta adalah sesuatu yang literal. Karena kalau berkesimpulan tahta adalah sesuatu yang literal, maka nanti orang akan ngoceh, kok tiga-tiganya pangku-pangkuan di situ. Nah, ngoceh begitu, mengasumsikan tahta yang literal. Sementara saya sudah mencegah kesalahpahaman itu, bahwa kita tidak bicara tahta yang literal di sini. Kitab Wahyu itu kitab yang apokaliptik. Ya, silakan. Oke, Bapak bilang itu bukan literal. Artinya begini, bahwa Yesus di dalam Bapa dan semua orang itu di dalam Bapa juga. Apakah demikian? No, bukan begitu. Coba jelaskan. Silakan. Ini barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Artinya Yesus yang dimaksudkan Yesus di situ adalah bahwa orang-orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Berarti kedudukan dong. Kalau memerintah
Maka itu 12 murid pun dibilang, engkau dan aku akan duduk di atas tahta kerajaan sorga, memerintah. Maka di Wahyu dibilang, aku melihat 24 tahta. Satu tahta anak domba Allah. Itu waktu masa penghakiman. Itu tidak relevan dengan topik yang kita bahas sekarang. Kita sedang bicara, kita bicara tentang tahta Allah. Kita tidak, saya tahu di Wahyu pasal 4 pasal 5 ada tahta untuk para 24 tua-tua itu. Itu saya tahu itu. Tapi kita bicara sekarang tentang tahta Allah. Nah, Pak Rudi bilang ada 2 tahta untuk Allah. Ada. Jadi di Wahyu 22. Silakan buktikan. Di mana? Di mana? Bapak sudah buktikan. Ternyata Bapak bilang tidak tahta itu, tetapi ada satu kesatuan. No, saya tidak bilang tidak tahta itu. Pak Rudi sudah ngawur. Ya. Di mana di dalam Wahyu pasal 22 yang bilang 2 tahta? Silakan buktikan. Silakan buktikan. Ayat 1. Di mana ayat 1-nya? Ayat 1 di mana? Coba kasih lihat nih. Oke, kita lihat di Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba Allah. Selesai, ada 2 tahta. Ada 2 tahta. Pak Rudi baca. Makanya tadi malam saya bilang itu harus perhatikan bahasa aslinya. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 itu klausa yang sama dengan di ayat 3. Perhatikan, saya baca di dalam bahasa aslinya, kemudian saya akan terangkan. Ya, silakan. Karena sekarang kita bukan hanya soal Pak Rudi, tapi audiens yang mendengar kita bicara sekarang. Ya. Ek tu trono tu teu kai tu arniu. Kata tahta di situ adalah tu trono. De throne itu bentuk genetif dari tronos, dan kalau parsing kata itu berbentuk genetif tunggal. Tunggal, bukan jamak. Kalau bicara 2 tahta, harusnya dia tronon. Kalau bentuk genetifnya. Ecat tunggal juga, Pak. Ecat. Gimana? Kenapa Bapak ecat? Ecat juga tunggal. Gimana? Kenapa Bapak bisa mengatakan Tuhan itu jadi Tritunggal? Ecat juga tunggal. Itu tidak ada kaitannya dengan yang kita bicarakan. Kita sedang bicara. Jangan karena Bapak sedang bicara tentang maka satu kata itu. Kita tidak bicara tentang kata ecat juga satu. Itu sebabnya Pak Rudi itu berbahaya bagi kekristenan. Karena Pak Rudi itu loncat ke sana kemari. Mencomot sana, mencomot sini. Menyambung konteks yang tidak penting. Itu membuat sejajar loh Pak. Sejajar. Kita sedang bicara tentang tahta di sini Pak Rudi. Dan tahta di dalam pasal 22 ayat 1 itu muncul dalam bentuk tunggal. Jangan ngarang Pak. Jangan ngarang. Karena kita sedang bicara tentang pada hari Tuhan di akhir sini. Tritunggal nggak ada? Saya tanya, apakah pada hari akhir Tritunggal tidak ada? Pak Rudi sudah melompat ke topik yang lain. Kita bicara tentang tahta di dalam pasal 22 ayat 1. Pasal 22 ayat 1, Pak Rudi perlihatkan, buktikan dari ayat itu ada 2 tahta. Buktikan sekarang. Sudah saya buktikan. Tidak ada buktinya. Di dalam bahasa aslinya muncul dalam bentuk tunggal. Makanya dengar dulu. Makanya kenapa Pak Rudi bikin kesimpulan aneh? Karena Pak Rudi tidak baca di dalam bahasa aslinya. Bahasa yang Bapak gunakan bahasa apa? Kita membaca di dalam bahasa aslinya karena Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ibrani. Wahyu itu dalam bahasa Ibrani. Ibrani itu Yunani. Wahyu itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Saya tanya. Ibrani apa Yunani? Saya mau tanya. Saya tanya Pak Rudi. Wahyu itu ditulis. Aku bertanya malah dijawab dengan pertanyaan. Ditulis dalam bahasa Yunani. Pak. Orang-orang di live itu bukan orang-orang bodoh untuk menerjemahkan itu. Sekarang saya tanya. Saya tidak bilang mereka bodoh. Pak, jangan lari kemana-mana. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa aslinya kata tronos itu muncul dalam bentuk tunggal. Dalam bentuk tunggal, Pak. Dalam bentuk tunggal. Bapak tidak bisa berdansa kemana-mana sekarang. Berarti Tritunggal tidak ada. Menurut saya Bapak bohong. Tritunggal nggak ada. Dari mana ceritanya? Dari mana ceritanya Tritunggal tidak ada? Satu. Maka yang menghakimi manusia nanti Bapak sendiri yang menghakimi manusia. Di dalam. Apakah demikian? Dengar dulu, kan saya masih jawab kan? Saya boleh jawab nggak? Ya jawab setelah saya berhenti. Silakan. Oke. Ya kita ngomong agak besar tapi. Tidak apa-apa, itu kan hanya apa aja itu suaranya. Saudara yang dengar ini, saya dengan Pak Rudi tidak ada masalah pribadi ya. Kita sedang bicara tentang kebenaran di sini. Jadi memang kita harus stick kepada apa yang ada di dalam teks. Jangan. Wahyu pasal 22 ayat 1 itu jelas satu tahta. Karena kata tahta di situ muncul dalam bentuk tunggal. Tahta di situ muncul dalam bentuk tunggal. Dan tahta yang satu itu
Tahta yang satu itu dimiliki baik oleh Bapa maupun anak domba, maupun di dalam ayat 1 itu digunakan satu metafora, satu bentuk figuratif yang menurut Yesus sendiri yang artikan itu loh. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, Yesus menerangkan bahwa aliran air-air hidup itu yaitu roh di ayat ke-39. Itu bukan saya yang mengartikan begitu loh Pak Rudi. Yesus yang mengartikan simbol itu sebagai Roh Kudus. Itulah sebabnya di ayat 1 saya simpulkan, ayat 1 bicara secara metaforik mengenai Roh Kudus. Jadi kalau Pak Rudi muncul di channel saya bicara tentang Kejadian pasal 1 ayat 2, itu tidak relevan dengan yang saya katakan di sini. Karena di Kejadian pasal 1 tidak relevan. Coba, sekarang kita buka, karena Kejadian pasal 1 Wahyu 22 ayat 3. Saya menggunakan Alkitab Sabda. Oke, Wahyu 22 ayat 3. Ya, hal yang sama Pak, itu tidak menolong posisi Pak Rudi di situ. Loh, itu saya tidak ada membilang menolong-menolong. Iya, jadi silakan buka dan kita buktikan. Nanti kita buktikan. Silakan. Saya menggunakan Alkitab Sabda ya. Di situ dikatakan tata Allah itu dengan theos. Tata anak domba Allah itu dengan arnion. Artinya di situ sudah dua hal yang berbeda. Tidak dikatakan itu Bapak membaca di terjemahan lama kan? Kok terjemahan lama? Penting saya baca itu. Berarti Bapak bilang ada perubahan dong bahasa aslinya. Terjemahan lama, terjemahan baru. Itu bahasa Yunani loh. Sebentar. Ini tata itu dikatakan di sini adalah theos. Tata yang anak domba Allah dikatakan arnion. Artinya dua hal yang berbeda. Kalau satu itu theos dan theos. Selesai. Apanya yang selesai? Bapak tidak membuktikan apa-apa loh dari teks itu. Membuktikan sudah ada dua. Apanya yang ada dua nih? Theos dan arnion apa sama? Pak Rudi bisa munculkan teks Yunani dari Wahyu pasal 22 ayat 3. Ayat 3 ini sudah. Ini ya saya buat. Tidak ada teks. Ini dibuat di sini theos itu untuk tata anak Allah itu theos. Tata anak domba Allah itu untuk coba Bapak buka di biblehub.com. Lalu lihat di Wahyu pasal 22 ayat 3. Jadi kita sekarang ini jadi seolah-olah bertanding Bible, bertanding terjemahan atau bertanding Bapak punya link ini, saya punya link. Tidak. Saya karena Pak Rudi salah paham. Saya pakai yang di Indonesia. Pak Rudi. Ini bahasa Grek. Sebentar saya buka. Dengarkan. Ini bahasa Greknya ada. Dibaca aja. Dengarkan dulu, Pak Rudi. Pak Rudi, dengarkan dulu. Nah, perhatikan di sampingnya itu tronon. Itu bentuk tunggal loh itu Pak Rudi. Tunggal loh itu, ho tronos. Saya punya software Bible Work sekarang. Untuk supaya bisa lihat ya. 2362. Saya baca di dalam bahasa aslinya. Ya, silakan. Kai ho tronos tu teu kai tu arniu. Kai ho tronos tu teu kai tu arniu. Saya terjemahkan, dan tahta itu tahta dari Allah dan anak domba. Jadi hanya ada satu kata tronos di situ. Kata tahta di situ. Dan dengarkan dulu Pak Rudi, jangan dulu karena Pak Rudi tidak mengerti apa-apa tentang bahasa asli. Siapa bilang? Ya, Pak Rudi tidak mengerti apa-apa. Itu sebabnya tadi Pak Rudi ngawur terus dari tadi. Bapak lihat itu selanjutnya. Ini saya bukakan. Hotronos itu tunggal. Hotronos itu tunggal, ada di situ. Ya, tapi di situ tetap dikatakan theos dan arnios. Itu kodeksnya jelas itu. Theos dan arnios. Tidak bisa Bapak ini nih. Ini theos. Theos dan arnios ini. Ini bahasa aslinya. Ya. Dengarkan Pak Rudi. Memang itu ada dua subjek. Tetapi disebutkan dua, theos dan arnios. Ya, saya tidak menyangkal itu. Saya tidak menyangkal itu. Saya tidak menyangkal bahwa ada theos. Begini saya jelaskan. Tahta memang tunggal. Contoh kursi saya ini tunggal. Saya ini tunggal. Tetapi yang duduknya itu saya sendiri. Bukan berarti kursi saya ada dua. Saya satu di sini,
Kalau kursi 2 itu begini, Pak. Ini saya ambil kursi 2. Nah, ini. Saya buka dulu gambar saya ya. Ini kursi 2. Ini kursi 2. Satu yang ini, yang hijau ini, satu yang merah. Ini 2. Kalau tunggal ini, isi dari satu kursi ini ya satu orang. Pak Rudi, saya udah bisa ngomong lagi. Sebentar, dikit lagi. Kok saya udah hilang? Kok saya udah hilang? Ya sengaja karena saya mau menunjukkan kursinya tadi. Menunjukkan kursi. Bukan apa-apa. Nah, sekarang di dalam bahasa aslinya, kalau Bapak bilang itu tunggal, tetapi di sini disebutkan bahwa itu adalah satu theos, tetap Tronos Bapak bilang kan, tetapi dibagi duanya, di sini theos, ini jelas-jelas 2, 3, 16. Jadi kursinya dibagi 2, begitu? Kok kursinya dibagi 2? Kursi itu memang tadi tunggal, Pak. Bagi 2? Bukan, kursinya 2, tapi loh, gimana sih pemahamannya? Ini kursi tunggal, 1. Maka yang duduk di atas kursi tunggal ini ada theos. Kursi yang satu lagi tunggal. Yang duduk di situ Uranos. Tidak bisa Bapak bilang, kalau kursinya tidak tunggal, Pak. Ini kursi tidak tunggal. Saya gabungkan 2 kursi. Coba, sebentar. Saya gabungkan 2 kursi, saya duduk di kedua kursi ini begini. Ini baru namanya 2 kursi jadi 1. Gimana sih? Pak Rudi, kita tidak membangun doktrin dengan contoh seperti yang tadi Pak Rudi bikin. Itu contoh yang tadi Pak Rudi bikin itu adalah contoh yang tidak relevan dengan doktrin manapun di dalam Alkitab. Dan saya mengatakan ini bukan untuk bikin Pak Rudi down, sama sekali tidak. Tapi kita semua makanya oke kalau itu ada saya itu didaunkan oleh apapun. Ayat itu mengatakan memang dibilang Tronos, tetapi di Tronos itu ada Theos dan Uranos. 2. Tidak bisa jadi bilang 1. Saya tidak bilang ada satu objek dari kalimat itu. Yang saya bilang adalah hanya ada satu tahta. Tronos. Tahta itu memang 1, Pak. Nah, kalau begitu Pak Rudi sudah membantah opini sendiri tadi kan? Tadi katanya 2 tahta. Tahta memang 1. Mana ada tadi katanya ada 2 tahta. Mana ada sekarang bilang 1 tahta. Jadi yang mana yang benar? Bapak kurang paham yang saya maksud. Lihat ya. Ini tahta misalnya. Sekarang saya kurang paham lagi. Ini kan 1. Mana ada tahta 2? Kalau 2 begini, Pak. Digabungkan ini 2. Jadi sekarang tahta 2. Terus saya duduk di dua-duanya ini. 2 tahta saya duduki. Tidak mungkin. Tahta itu tetap tunggal. 1. Maka diduduki oleh 1 orang. Oke lah Pak Rudi. Dengar. Pak Rudi. Di dalam kitab Wahyu itu hanya ada 1 tahta. Dan Pak Rudi tidak bisa buktikan teori bahwa ada 2 tahta di dalam kitab Wahyu. Sudah saya Karena buktikan. kalau tidak, Pak Rudi tidak membuktikan apa-apa. Fakta bahwa kata Tronos ada tahta Theos, ada tahta. Kita tidak bicara tentang itu, kita bicara tentang tahta. Iya, tahta. Ya? Kita bicara tentang tahta kan? Iya. Saya tidak bilang bahwa tidak ada kata Theos di situ loh. Pak Rudi jangan bikin strawman di sini. Saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang adalah hanya ada 1 tahta. Kalau 1 tahta, satu tahta diduduki 2 orang. Apakah demikian? Makanya tadi saya dari sejak awal saya sudah berulang kali mencegah kesalahpahaman itu. Tapi Pak Rudi rupanya tidak nangkap maksud saya tadi. Saya nangkap. Bapak tidak paham bahwa tunggal yang dimaksud itu ini. Kursi tidak pernah ganda, selalu tunggal. Ini kursi lo tunggal ini. Maka yang duduk di atasnya hanya 1 orang. Inilah saya. Pak Rudi sudah bikin teori sendiri. Pak Rudi, teori tentang 2 tahta itu teori tidak ada, tidak dianut oleh siapapun juga di dalam kitab Wahyu. Tidak ada. Pak Rudi bikin teori karena orang harus membaca Alkitab dengan melihat akurasinya di dalam bahasa aslinya. Begitu bukan? Kan Alkitab tidak pertama kali ditulis dalam bahasa Indonesia kan? Bahasa aslinya sudah saya buka kepada Bapak. Ini. Iya. Dan saya sudah buktikan tadi bahwa hanya ada 1 tahta. Bapak salah mengartikan bahwa Bapak mengartikan. Karena 1 tahta itu hanya 1. Di sini bukan dibilangnya 1 tahta, tetapi karena tunggal kan? Iya, tunggal. Memang tahta tunggal. Mana ada tahta jamak, Pak? Tahta itu 1 ini. Tunggal ini. Pak Rudi, kalau 2 itu jamak atau tunggal?
Kalau jamak ini dua tahta saya satukan. Nah, Pak Rudi baru saja membantah teori sendiri tadi. Tidak ada saya bantah. Tahta itu memang satu. Mana ada tahta Pak Rudi ini dua, udah nabrak diri sendiri dari tadi. Tadi bilang dua tahta. Tadi bilang dua tahta. Lalu sekarang bilang tahta tunggal. Bapak nggak paham. Pak, tahta itu nggak paham. Makanya Pak dengarin. Orang tidak mungkin supaya Bapak jangan ngawur, bikin teori tidak sendiri. Ngawur. Pak Deki, Bapak itu karena ada kata tunggal, Bapak kira satanya itu satu, tidak. Tahtanya itu ada dua, tapi maksudnya berbeda, terpisah. Jadi tunggal dengan tunggal. Kursi memang tunggal Pak untuk diduduki. Pak Rudi, dengarin dulu. Begini loh, dua kursi saya gabungkan ini. Nah, saya itu contoh sudah berulang kali Pak Rudi kasih, dan itu tidak menolong argumen Pak Rudi. Jadi tidak boleh begitu, Bapak jawab dengan argumen. Saya mau tanya Pak Rudi dulu, Pak Rudi. Saya duduk di dua tahta. Ini maksudnya jamak. Nah, ini maksudnya jamak, tapi kata tahta itu tunggal. Jadi dari mana Pak Rudi dapat gagasan? Pak. Nah, kalau tunggal makanya saya tanya Pak Rudi, dua itu tunggal atau jamak? Dua itu tunggal atau jamak? Jamak. Kalau dua itu jamak dan bicara tentang dua tahta, maka di dalam bahasa Yunani-nya dia harus menggunakan kata hoitronoi. Itu bentuk jamak. Tunggal Pak, gimana sih? Ini kursi tunggal ini. Kalau saya buat dua gini, tapi kalau saya duduk maka jamak kan? Ini jamak. Maka jamak kan? Satu orang menduduki dua kursi kayak gini Ini jamak. Kursi selalu tunggal. Mana pernah kursi jamak? Ini tunggal satu diduduki oleh satu orang. Siapa yang bilang kursi tidak bisa jamak? Siapa yang bilang kursi tidak bisa jamak? Memang kursi yang mana? Siapa yang bilang kursi tidak bisa jamak? Aku. Siapa yang bilang kursi tidak bisa jamak? Lah, tadi Pak Rudi kasih lihat dua kursi, kan itu tunggal atau jamak? Ini tunggal-tunggal berdiri sendiri, Pak. Kalau saya gabungkan, saya duduk jadi kalau orang bicara jadi kalau orang bilang dua kursi, maka orang pakai kata jamak, kata tunggal, begitu. Kalau itu tata bahasa dari mana Pak Rudi? Pak Rudi ini cuma jadi lucu-lucuan aja. Jadi kalau ada di sampingnya terpisah tunggal dengan tunggal. Nah, tunggal dengan tunggal. Tunggal dengan tunggal. Pak Rudi, jangan bikin teori ngawur Pak Rudi. Pak Rudi itu udah bikin teori ngawur. Di dalam bahasa aslinya kata tronos itu tunggal. Tidak ngawur, memang tunggal. Ya, memang Pak Rudi itu udah ngawur. Kalau dua sofa, kursi mana ada dua, Pak? Ya, kalau itu ada dua kursi atau satu kursi? Satu. Yang di samping Pak Rudi tadi, Kalau kursi atau bukan? Kalau mau dua, ini saya gabungkan, dua tunggal-tunggal saya duduki sendiri. Dua saya duduki gini. Pak, minum air dulu Pak Rudi. Minum air dulu Pak Rudi. Pak Rudi itu udah kalah berargumen. Teori Pak Rudi itu udah kalah. Jangan bilang ucapan yang penting. Nah, Pak Rudi itu udah nggak bisa berargumen karena saya udah perlihatkan dari bahasa aslinya bahwa kata tronos itu tunggal. Pak Rudi tidak ngerti apa-apa tentang itu. Jadi bikin teori sendiri, lalu ngawur sendiri, lalu nyerang sama sini kan? Ini tunggal. Itu yang Pak Rudi lakukan. Jadi mulai sekarang stop bikin teori aneh. Kalau Pak Rudi tidak belajar baik-baik. Bapak tidak mampu. Apanya yang tidak mampu? Apanya yang tidak mampu? Di mana yang tidak mampu? Di mananya yang tidak mampu? Jadi kalau tunggal maka dua kursi. Ya iyalah. Gimana sih Bapak? Memang dua kursi tapi tunggal. Baru ini hanya jadi lucu-lucuan aja. Baru tahu aku ada kursi ganda. Kecuali sofa. Kecuali kursi pengantin. Kalau tahta raja itu tunggal. Karena diduduki satu orang. Jadi berarti satu tahta kan? Jadi berarti satu tahta kan? Bapak pernah lihat raja enggak? Di sampingnya ada tahta lagi. Berarti satu tahta kan? Ya memang satu tahta kan? Nah, kalau gitu Pak Rudi sudah membantah teori sendiri tadi bahwa ada dua tahta. Dua tahta. Jadi astaga Pak Rudi. Minum air dulu lah. Pak Rudi tadi bilang satu tahta. Lalu sekarang saya tanya, lalu sekarang pernah lihat raja dan ratu enggak? Raja dan ratu.
Bapak pernah lihat Raja dan Ratu enggak? Parudi. Ini tunggal. Ini tunggal. Diduduki dua orang. Yang ini tunggal. Parudi, saya mau ngomong dulu sebentar. Lama pun enggak apa-apa. Iya, oke. Enggak. Jadi begini, ini bukan persoalan kita ngotot-ngototan supaya siapa menang, siapa kalah. Tapi saya sudah perlihatkan tadi di dalam bahasa aslinya. Tidak bisa disimpulkan ada dua tahta. Itu menurut Bapak. Bukan menurut Pak Rudi sekarang membaca teori di kepala Pak Rudi sendiri ke dalam teks. Tidak ada kursi yang tunggal. Yang ganda. Tidak ada. Jadi kalau Pak Rudi pasang satu kursi di sini. Sofa. Yang tadi Pak Rudi kasih lihat itu sofa atau kursi? Tunggal itu dua-dua, cuman saya gabungkan. Gimana sih? Tunggal, jadi ada satu kursi atau dua kursi? Satu ini. Ya, ini yang satunya tadi mana? Yang satunya tadi mana? Ini anggap tata raja. Ini anggap tata ratu. Dua tata itu. Ya. Ini kan dua. Tetapi ini tunggal sendiri, ini tunggal sendiri. Gimana sih? Kalau dua, ini dua gabung. Astaga, Pak Rudi. Oke lah. Jadi kalau sudah oke lah. Sorry ya Pak Rudi, saya tidak bermaksud untuk tapi memang itu sesuatu yang lucu memang. Itu sesuatu yang lucu memang. Jadi kita ketawa lah. Jadi Pak Rudi tidak meyakinkan siapapun bahwa ada dua tahta. Itu Bapak menggiring. Itu kan menurut Bapak. Menurut saya dari tadi anggota saya bilang ada dua tahta. Karena Yesus pun bukan persoalan menurut siapa dan menurut siapa. Tapi kita harus membaca dengan setia apa yang dikatakan oleh teks. Dan teks yang kita baca tidak membuktikan bahwa ada dua tahta. Pak Rudi buktikan. Masa gendong-gendongan Bapak lalu memaksa teks itu. Jadi satu tahta. Itulah yang tadi saya bilang, Pak Rudi, saya sudah mencegah kesalahpahaman itu. Digendongnya gini. Gimana sih? Pak Rudi. Itulah yang tadi saya sudah cegah kesalahpahaman itu. Bahwa kita tidak bicara tentang tahta yang literal di sini. Kenapa tidak literal? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru disebutkan tahta kerajaan Allah. Apa itu tidak literal? Kenapa itu harus literal? Karena memang Bapak punya tahta, punya singgasana. Kenapa? Bapak untuk meluluskan argumen Bapak rubah yang literal jadi tidak literal agar lulus. Tapi faktanya Yesus pun mengatakan kamu dan aku turun di atas tahta. Artinya tahta itu benda. Jadi kalau kita ikut logik itu, kalau kita ikut logik bahwa itu literal, Pak Rudi tadi berargumen itu literal kan? Benda ya, sebuah. Nah, saya tanya dulu, jangan ngoceh yang panjang. Saya tanya, Pak Rudi tadi berargumen itu literal kan? Ya atau tidak? Saya katakan benda aja lah, objek, biar lebih gampang orang mengerti. Saya tanya, itu literal atau tidak? Saya bilang objek. Saya tanya itu literal atau tidak? Saya bilang objek. Bapak tidak bisa menggiring. Saya bilang objek, sebuah benda. Jadi sekarang kembali ke Wahyu pasal 3 ayat 21. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 21. Pasal 3. Jangan dipukul rata dong. Baru dia ketawa. Loh, Bapak yang lucu saya bawa ke duduk di atas tahta kata Yesus, Bapak nggak terima. Pak Rudi harus logiknya itu harus dipakai untuk runut dengan argumen. Begitu Pak Rudi dibantah, Pak Rudi melompat ke argumen yang lain. Goyang sana kemari seperti orang mabuk. Jadi sekarang saya mau membantah. Dengar, saya mau membantah bahwa itu literal. Sekarang. Ya, silakan. Saya buktikan literal. Pasal 3 ayat 21. Pasal 3 ayat 21 kitab Wahyu. Ya. Sorry, tunggu saya ganti dulu ini. Saya buktikan literal. Dengan perbandingan. Jangan Bapak bisa buat perbandingan, saya nggak bisa buat perbandingan. Literal. Mana literal? Nah, kalau ini literal, maka kita akan tiba pada kesimpulan yang absurd untuk ayat ini. Kenapa?
Karena baca ayat ini. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Kalau ini literal, maka implikasi dari pandangan yang literal adalah orang-orang percaya akan duduk pangku-pangkuan dengan Yesus di atas tahtanya. Nah, ini itulah harus Bapak sebabnya ingat. saya tidak, Bapak harus ingat Wahyu 4. Kita buka, Bapak sudah membuka, saya juga membuka. Wahyu 4. Jangan Bapak enak sendiri dong. Wahyu 4 kita buka ayat 5. Di situ dikatakan Pak Rudi, saya bahas 4. tentang pasal 3 ayat 21. Iya, saya pasal kan memberi contoh lagi. Saya memberi contoh pasal 4. Orang-orang itu bagaimana? Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Jadi maksudnya mereka bukan pangku-pangkuan, tetapi mereka dikasih tahta lagi. Ini 24 tahta, kenapa tidak? Bukan berarti pangku-pangkuan sampai sebanyak-banyaknya, enggak. Yesus, itu menandakan ada 24 tahta lagi. Baca ayat 21. Baca ayat 5. Ayat 6, baca ayat 21, Pak Rudi. Barang siapa menang, akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ya, Wahyu 4 ayat 4. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Maka kesimpulannya menjadi absurd. Itu maksud saya, tidak Pak Rudi. Absurd. Ada 24 tahta, tidak absurd. Bahkan bisa dibuat itu lebih dari 24. Kenapa? Apa yang salah? Tetap sama-sama tahta. Karena di bagian selanjutnya dikatakan, sama seperti aku juga duduk di atas tahta Bapakku. Iya sama, murid-murid juga duduk di atas tahta Yesus, kan kata Yesus. Jadi mereka duduk di atas tahta Bapa. Iya, tapi terpisah. Jadi duduk di atas tahta Bapa. Duduk mereka duduk semeja. Jadi tahtaku itu duduk semeja. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Itu baru saya tahu tentang ayat itu, jangan ngoceh ke situ. Pasal 3 ayat 21 jelas tidak literal. Dan tahta di dalam kitab Wahyu itu tidak literal. Pasal 4 Wahyu 4 ayat 4 literal. Pasal itu tidak literal. Pak Rudi itu bicara Wahyu 4 pasal 4 tidak literal. Tidak literal. Tidak literal. Ini ada 24 jumlahnya disebutkan. Kalau tidak literal mungkin Bapak bilang karena satu. Itu tidak dikatakan. Saya tanya kepada Pak, saya tanya kepada Pak Rudi. Ya 24 tua-tua di situ itu siapa? Itu udah melebar. Sekarang saya tanya Bapak. Itu Bapak, berkaitan dengan itu. Kenapa? Menurut Bapak ada nggak tahta di sorga? Itu dulu lebih gampang. Ada nggak tahta objek atau tahta sesungguhnya di sorga? Nggak ada. Tidak. Jadi tahta di situ adalah sesuatu yang figuratif untuk bicara tentang. Oke, kita sudahi aja. Kita sudahi aja karena Bapak bilang tidak ada tahta di sana. Sementara dari perjanjian lama dikatakan duduk di atas tahta. Itu tidak boleh. Kita sudahi aja Pak. Karena kalau menafsir. Oke. Sekarang beginilah. Saya kasih closing statement aja. Saya kasih closing statement boleh? Terima kasih Pak Rudi sudah kasih saya kesempatan untuk datang dan berbincang-bincang di sini. Saya harap Pak Rudi tidak semua yang kita bicarakan di sini tidak dianggap personal ya, tapi kita bicara untuk argumentasi. Saya tidak percaya bahwa itu literal, karena itu terkait erat dengan esensi Tuhan. Ingat Yohanes pasal 4 ayat 24, Yesus mengatakan Allah adalah roh. Roh itu tidak bertubuh, tidak bertulang, tidak berdaging, tidak berdarah. Kalau bicara tentang tahta yang literal, maka itu berkontradiksi dengan definisi mengenai esensi Tuhan yang adalah roh. Itulah sebabnya kita harus bicara tentang tahta dalam arti yang figuratif, yang simbolik. Dan tadi sudah saya katakan, tahta di situ bicara tentang kontrol, kedaulatan, kekuasaan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu secara mutlak dan absolut. Dan kekuasaan itu tidak terbagi menjadi 3. Itu adalah kekuasaan yang tunggal yang dimiliki oleh 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau Pak Rudi berkesimpulan bahwa kalau satu tahta maka menjadi oneness, itu kesimpulan yang salah. Karena saya tidak mengartikan tahta di situ sebagai sesuatu yang literal. Halo?
Kok putus? Jadi saya bersyukur, kita bisa bicara sekarang untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman. Dan saya juga berharap bahwa ke depan apapun itu, kalau saya tidak mau menanggapi Pak Rudi bukan berarti saya takut berdebat dengan Pak Rudi. Jadi jangan bikin opini begitu. Tapi saya mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Kalau kita berdebat sesama kita untuk hal-hal yang tidak penting, maka kita akan menjadi contoh yang buruk untuk orang lain. Tapi kalau untuk Tritunggal, saya kasih tahu sekarang, kalau untuk Tritunggal, kalau pandangan itu berbeda atau bertentangan dengan kekristenan yang historik, itu saya akan. Dan itu sebabnya saya datang sekarang untuk meluruskan hal ini. Karena ini isu yang sangat penting. Tritunggal adalah jantung dari iman Kristen. Kalau soal Yudas kemarin itu tidak penting. Itu saya takut berdebat dengan Pak Rudi. Tidak ada yang saya takutkan dari Pak Rudi kok. Tapi itu tidak menentukan apa-apa. Jadi terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Dan sekali lagi sebagai sesama orang Kristen saya minta maaf kalau kata-kata saya ada yang menyinggung Pak Rudi. Begitu juga kalau ada sikap saya yang tidak berkenan. Tuhan memberkati Pak Rudi dalam pelayanan dan mari kita sama-sama memberi